Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Research and Education, tentunya juga masih bersama dengan Ibu Eva Rosdiana, SST MKM. Nah Ibu, tadi kita sudah berbicara mengenai DDST ya, yaitu Denver Development Screening Test. Nah ini untuk anak usia berapa saja ini Bu? Nah untuk DDST ini atau biasa disebut dengan, ada juga yang sebut Denver Test 2 ya. Nah ini dari usia 0 bulan sampai dengan 6 tahun. Oke, berarti itu memang harus rutin per tahunnya ya Bu ya? Iya, kalau misalnya rutin kan lebih bagus ya, karena setiap bulan ya itu kan perkembangan itu anak-anak kan beda-beda ya. Nah karena tugas perkembangannya tiap bulan atau tiap tahun itu kan berbeda. Jadi kalau memang kita screeningnya itu secara teratur, nah itu lebih bagus. Untuk alat ukur ini sendiri nih Bu, itu apakah di seluruh layanan kesehatan seperti Puskesmas itu apa memang sudah menerapkan ini? Atau mungkin ada di beberapa tempat saja gitu? Nah harusnya saya rasa ya di Puskesmas ya atau di Posyandu, nah itu bisa tersedia formulir untuk pemeriksaan screening perkembangan anak ini, karena memang ini kan memang perlu ya dilakukan ya. Ya karena apalagi kalau untuk sekarang kita lihat ya banyak sekali isu-isu terkait tumbuh kembang anak ya Ibu ya. Apalagi mungkin yang yang masih sering digaungkan oleh banyak kaum ibu itu mengenai speech delay itu Bu. Itu mungkin ada termasuk nggak sih terhadap tumbuh kembang ini, itu termasuk dalam motorik kasar, motorik halus kah? Nah kalau misalnya speech delay itu lebih ke aspek bahasa. Iya, aspek bahasa dan juga itu juga diukur ya Bu ya dari screening test ini. Nah Ibu ini mungkin agak membahas mengenai profesi Bu Eva sebagai seorang dosen nih. Mungkin selama Ibu berarti udah terhitung berapa lama ini Bu Eva menjalani profesi sebagai seorang dosen? Nah kalau sebagai dosen itu mulai akhir tahun 2017. Berarti memang sudah cukup lama ya Bu ya mengabdi sebagai seorang dosen ini untuk mencerdaskan anak bangsa gini. Nah Ibu mungkin dari selama Ibu menjalani profesi sebagai seorang dosen, ada nggak sih pengalaman yang paling berharga yang mungkin bisa Ibu bagikan kepada pemirsa di rumah? Pengalaman sebagai dosen ya. Nah, di bidang apa nih? Pendidikan, penelitian, atau pengabdian? Mungkin boleh ke pendidikan, penelitian juga boleh, pengabdian juga boleh. Nah, kalau pengalaman berharga, memang kalau di pendidikan kita di sini kan banyak mengajar mahasiswa-mahasiswa yang asalnya itu kan dari kebanyakan mahasiswa kita itu dari luar daerah ya. Nah, jadi ketika mengajar pun kita sering bertukar pengalaman ya, apalagi mata kuliah yang saya ajarkan ini kan banyak mata kuliah, memang mata kuliah kesehatan nih, contoh seperti pemberian ASI eksklusif gitu ya. Nah jadi dengan banyaknya mahasiswa dari luar daerah, nah kita jadi tahu nih bagaimana kebiasaan di wilayah masing-masing gitu. Karena kalau misalnya contoh misalnya nih di Banda Aceh atau Aceh Besar ya, kalau untuk pemberian ASI eksklusif mungkin ada yang memberikan pecicap gitu ya, nah yang bisa membatalkan ASI eksklusif. Nah, tapi kalau wilayah-wilayah lain ada yang seperti memberikan madu ya, jadi banyak pengalaman yang saya dapatkan ya ketika mengajar di sini yang sebelumnya saya nggak pernah dengar gitu, tapi karena mengajar di sini dan mahasiswanya juga beragam dari seluruh wilayah yang ada di Aceh, nah jadi pengalaman itu jadi lebih banyak. Nah Ibu mungkin sedikit ya mengenai ASI eksklusif yang Ibu jelaskan, itu sebenarnya bagaimana ini Bu yang dikatakan ASI eksklusif, apalagi mungkin banyak orang itu yang memang ASI gitu ya selama 6 bulan, tapi juga di samping itu ada kayak kasih makan tambahan, itu gimana itu Bu? Nah jadi dikatakan ASI eksklusif itu hanya pemberian ASI saja ya, dari pertama dia lahir atau 0 hari ya, 0 bulan sampai dengan usia 6 bulan. Jadi tidak boleh ditambahkan makanan apapun, seperti pecicap ya, padahal pecicap kan cuma dikit ya, tapi itu juga tidak boleh. Jadi dikatakan ASI eksklusif itu apabila cuma benar-benar diberikan ASI saja sampai usia 6 bulan. Iya Bu, mungkin kalau untuk sekarang ya apalagi di Aceh mungkin banyak ya, mungkin orang-orang tua kita gitu masih belum peduli terhadap hal itu ya, mungkin masih menganggap bahwa memang ya bayi biar nggak nangis dikasih nasi gitu ya campur pisang, tapi justru itu merupakan hal yang nggak boleh ya Bu ya. Karena memang apalagi nasi pisang ya itu sangat berbahaya ya. Ya mungkin itu juga menjadi
tambahan juga nih buat pemirsa ya, di samping hipertensi tadi bahwa memang untuk ASI eksklusif itu sangat penting ya dilakukan dan juga didapatkan oleh setiap anak gitu ya, minimal 6 bulan ya Bu ya? Iya, sampai usia 6 bulan. Sampai usia 6 bulan. Nah Ibu, mungkin untuk sebelum closing nih Bu, ada nggak sih pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada pemirsa semua di rumah? Oke, kepada pemirsa di rumah mungkin terkait dengan hipertensi tadi ya, menjaga pola makan ya, aktivitas fisik ya, kemudian juga menjaga berat badan yang sampai obesitas ya, karena itu bisa menyebabkan kita menderita hipertensi. Kemudian terkait dengan pengabdian masyarakat juga penting sekali kita mendeteksi secara dini ya tentang perkembangan anak kita dan juga pertumbuhan ya, supaya karena usia 0 sampai 1 tahun itu kan masa emas ya. Jadi di masa ini kita harus benar-benar menjaga anak kita itu agar pertumbuhannya dan perkembangannya bisa tumbuh secara optimal. Nah, kemudian juga mungkin untuk adik-adik yang ada di rumah ya, yang saat ini bingung mau lanjut kuliah kemana ya. Nah, kita di Universitas Subudaya Indonesia saat ini sedang menerima pendaftaran mahasiswa baru. Dan di sini kita banyak program studi ya, salah satunya ada prodi kesehatan ya, ada kebidanan, kemudian gizi, farmasi, psikologi, dan juga masih banyak program studi yang lain. Jadi di Ubudia ini kita juga dosennya itu rata-rata sudah profesional ya, kemudian juga fasilitasnya lengkap. Nah, mari bergabung di Universitas Subudaya Indonesia, dan nanti kalau bergabung di Universitas Subudaya Indonesia maka akan ketemu dengan dosen-dosen yang selama ini sudah syuting terkait dengan research, kemudian pengapmas dan juga e-learning. Iya, baik, terima kasih Bu Eva. Nah, tuh pemirsa dengerin ya, tadi sudah disampaikan bahwa memang di Universitas Ubudaya Indonesia ini sudah sangat super lengkap nih, baik dari fasilitas, kemudian juga dosen yang pastinya sangat berpengalaman. Nah pemirsa, akhirnya saya Mas Vidya bersama dengan Ibu Eva Rosdiana pamit undur diri dari hadapan pemirsa semua, dan tentunya terus saksikan Research and Education di UB On TV, tentunya dengan juga berbagai dosen dengan berbagai latar belakang yang beda-beda akan kami hadirkan di Research and Education. Akhirnya pemirsa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.